Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini, podcast Suara Kebaikan. Aurat atau bagian tubuh yang harus ditutup sesuai dengan ajaran agama adalah hal yang paling penting di dalam Islam. Bagi wanita, menutup aurat adalah kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh kesabaran dan penuh ketaatan. Dalam pembahasan kali ini, kita telah mengundang narasumber untuk membahas masalah tentang aurat wanita secara lebih mendalam. Dan narasumber kali ini kita adalah Bu Aini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih Bu, kita kali ini bakal membahas tentang aurat wanita. Jadi bagaimana pentingnya menjaga aurat dalam Islam, terutama di bulan Ramadan. Oke, bagaimana pentingnya menjaga aurat dalam Islam, terutama di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita membahas tentang menjaga aurat, bukan hanya saja di bulan Ramadan ya. Di hari-hari biasa juga kita harus tetap menjaga aurat. Tapi kenapa digarisbawahi bulan Ramadannya? Mungkin karena sekarang bulan Ramadan ya, podcast ini adanya di bulan Ramadan. Terus kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini adalah waktu yang pas untuk kita terus memperbaiki diri, terus memperbaiki ibadah kita agar selalu lebih baik gitu. Nah, membahas tentang menutup aurat tentunya penting sekali, apalagi buat kita sebagai perempuan, apalagi Neng nih masih SMP lagi memejehna bahasa Sunda mah ya. Pertama kita bisa jadikan hijab atau pakaian yang kita pakai itu identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam. Yang mana kita tahu bahwa seorang muslim itu panduannya Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis juga sering diingatkan bahwa aurat wanita, batas aurat wanita itu dari semua badan, semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kita sudah diingatkan. Nah, manfaat atau pentingnya dari menjaga aurat itu adalah salah satunya itu sebagai identitas wanita, identitas seorang muslim. Walaupun di luar sana masih banyak yang seorang muslim tapi tidak memakai hijab atau bajunya tidak memenuhi syariat untuk menjaga auratnya gitu. Tapi itu kembali lagi kepada masing-masing pribadinya. Kemudian yang kedua yang bisa kita garis bawahi kenapa penting, ini adalah sebagai penjaga kita, pelindung kita dari segala hal yang tidak kita inginkan gitu. Apalagi kalau misalnya anak SMP kita biasanya suka jalan bareng sama teman-teman gitu ya. Terus kalau misalnya kebayang nggak kalau kita lagi jalan bareng-bareng kemudian kita tidak bisa menjaga aurat kita dengan baik, kayaknya banyak yang ditakutkan gitu, banyak yang ditakutkan di luar sana, di jalan sana, takut ada orang iseng gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menjaga aurat kita, insya Allah lah yang di luar sana itu tidak akan tergoda, tidak akan punya perasaan buat iseng gitu ke kita. Jadi secara tidak langsung menutup aurat dengan hijab, dengan baju itu akan menjaga kita dari segala mara bahaya gitu. Kemudian bisa juga pentingnya menjaga aurat itu adalah salah satunya untuk menutup aib kita. Sesungguhnya Allah saja menutup aib kita sebagai manusia. Masa kita sebagai manusia tidak bisa menutup aib sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, menutup aurat juga dapat menghindarkan kita dari dosa. Karena kita sudah mengikuti perintah dan ajaran yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itu secara garis besarnya. Kalau kita mengupas tuntas sebenarnya masih banyak sih manfaat atau bagaimana sih pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk menjaga aurat itu sebenarnya banyak sekali. Cuma itu sebagian garis besar yang bisa kita ambil. Bu, kan sekarang tuh lagi kayak
banyak nih yang ngajak buat bukber atau kayak main-main gitu pas bulan Ramadan. Nah biasanya tuh kan kayak pada pakai kerudungnya tuh bingung gitu, mungkin pengen terlihat modis tapi tetap mau sesuai dengan syariat gitu. Jadi gimana nih tips and triknya supaya kayak gitu? Oke, udah bukber belum? Belum. Oh, belum, sampai saat ini belum ada yang ngajak bukber ya? Ada tapi belum aja. Oh gitu, oke. Tips and triknya, sebenarnya menutup aurat itu tidak menghalangi kita dari modis atau keren, atau kalau nutup aurat nanti kelihatannya jadul gitu. Sebenarnya tidak, tergantung kita. Jadi kita sekarang harus sudah punya nih public figure gitu ya. Public figure itu berarti yang diikutinya ya. Biasanya kan karena sekarang kita sering banget sudah bermain di TikTok, Instagram, YouTube, sudah banyak banget di sana itu tutorial-tutorial bagaimana cara memakai kerudung atau memakai hijab ketika undangan atau ketika bukber atau apalagi buat lebaran misalnya gitu ya. Itu tergantung kita mau memilih yang mana. Kalau misalnya kan kita sudah berada di tengah-tengah pondok pesantren, yang sekolah di Al-Muhajirin di SMP Full Day, yang dimana sudah diajarkan bagaimana cara menutup aurat, batas aurat seperti apa, otomatis dasar-dasarnya sudah dipegang kan. Nah sekarang tinggal kita cari dan memilih yang mana yang cocok gitu. Dan sebenarnya itu tuh kembali lagi ke diri kita gitu. Ibu sebagai guru tidak bisa memaksakan ya udah kalian nonton tutorialnya selebgram ini, nggak bisa gitu. Karena kembali lagi ibu sudah memberi, guru-guru yang lain juga sudah memberi pelajaran, sudah menitipkan pesan bagaimana cara menggunakan baju, pakaian, bagaimana cara menggunakan kerudung yang baik dan yang benar gitu. Kembali lagi ke kitanya. Sebenarnya itu kalau ditanya tips and triknya ya harus cari pilih public figure yang sesuai gitu. Dan jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Karena kalau misalnya kita ikut-ikutan dan gampang ke bawah arus, ya nanti apa yang sudah dipelajari ya udah gitu, wassalam jadinya. Ibu kalau semisalnya ya ibu kayak misalkan ibu lagi di luar, terus misalkan ketemu anak full day gitu yang mungkin pakai kerudungnya yang kurang bagus atau kayak pakaiannya kurang sopan gitu, menurut ibu itu gimana? Menurut ibu jangankan kayak di luar full day ya, sebenarnya di sekolah kita juga masih ada. Kalau sekolah contohnya nggak pakai ciput gitu ya, terus nggak pakai kaos kaki. Sebenarnya kalau ibu itu ya cukup nanya aja, mana ciputnya, dipakai ya. Pasti biasanya alasan di sekolah kita itu anak-anak tuh, ada bu di tas, ada bu pusing bu pakai ciput gitu. Padahal tergantung ya kita beli lagi ciputnya yang seperti apa. Nggak semua ciput bikin pusing kan. Ini aku pakai juga nggak bikin Iya, ibu juga pakai nggak pusing gitu. Dan segala sesuatu itu gimana kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa memakai ciput, kayaknya nggak akan pusing gitu. Jadi segala sesuatu itu, apalagi hal yang baik, harus dibiasakan. Berarti itu semua balik lagi ke kitanya sendiri, ke diri kita sendiri gitu. Ibu udah bersikeras kayak semua guru, pokoknya semua anak-anak harus pakai ciput dan harus pakai kaos kaki. Mungkin mereka menggunakan pas diperiksa, setelah diperiksa masuk lagi ke tas. Nah, kalau misalnya tidak ada kesadaran dari dirinya, itu seperti itu akan terus terjadi. Jadi harus tetap kunci pertama itu harus ada dalam dirinya sendiri. Itu. Kalau ibu sih kayaknya nggak akan marah-marah gimana ya, cukup diingetin aja. Ya udah nanti pakai ya, gitu sih. Kalau di luar juga paling ditoel gitu kan. Mana ciputnya? Gitu. Kok itu pakai kerudung rambutnya kemana-mana gitu. Apalagi sekarang kayaknya ibu sering perhatiin deh, anak SMP itu lagi tren pakai pashmina bahan kaos. Oh iya, yang gini aja ya. Yang gini aja dan Lehernya tanpa pakai jarum atau pakai peniti, ya kan? Nah, itu sangat sayang sekali sih sebenarnya. Padahal kita bisa
tetap keren ya walaupun menggunakan hijab gitu. Iya. Nih, bukan tadi kata ibu itu semua balik lagi ke diri kita sendiri kan. Tapi itu tuh ngaruh nggak sih sama lingkungan sekitar kita kalau misalnya tentang menjaga aurat itu? Oke, sangat sangat berpengaruh karena segala sesuatu itu juga dipengaruhi oleh tergantung lingkungannya gitu. Selain tergantung lingkungan sebenarnya support system sih. Iya. Nah, support system yang paling kuat buat Neng siapa? Teman dekat aku sih. Teman dekat. Mm-mm. Oke. Terus selain itu Keluarga aku. keluarga pasti ya. Justru keluarga nomor pertama ya. Iya sih. Oke, keluarga, mamah dan ayah gitu kan. Terus kemudian teman dekat. Kebayang nggak kalau misalnya support sistemnya gitu atau teman dekatnya yang justru membuat kamu itu tidak menjaga aurat. Kebayang nggak? Kebayang kan? Pasti kayaknya tuh ada aja perasaan untuk ke bawah seperti itu gitu. Jadi kalau menurut ibu dari sekarang pinter-pinter pilih circle atau pertemanan yang mensupport kamu untuk terus istiqomah dalam jalan kebaikan gitu. Karena Bu, gimana kalau misalnya nggak ada circle yang baik buat aku, menurut aku gitu. Rata-rata teman-teman aku belok misalnya gitu. Nah, di sini saatnya justru kamu yang harus menjadi public figure mereka gitu. Iya. Jadi kamu yang harus bisa mempengaruhi mereka kembali ke jalan yang benarnya gitu. Iya. Jadi apa? Kalau bahasa Sundanya mah tong sarwana. Nah, Ya, iya. gitu. Berarti itu mempengaruhi banget ya, Ya, berarti ke sangat kita sangat sendiri. mempengaruhi. Terus kan kalau misalnya karena support system terbesar itu kan mamah dan ayah. Kalau misalnya kita kebayang ya nggak ada mamah dan ayah yang mensupport untuk kerudung dibeliin siapa? Sama ibu. Sama ibu kan, sama mama kan. Terus yang beliin baju siapa? Kayak ibu. Ya, ayah ibu. Walaupun bisa check out sendiri sekarang ya, tapi tetap kan uangnya dari orang tua. Kebayang kalau misalnya tidak ada support itu, gitu kan? Apa yang akan dipakai? Baju seperti apa yang akan digunakan? Kerudung seperti apa yang akan digunakan? Oke. Jadi sangat berpengaruh. Oke, terima kasih. Support Bu. system dan dan lingkungan. lingkungan. Iya. Itu kuncinya. Oke, jadi teman-teman, kuncinya itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kitanya nggak punya keinginan untuk itu, ya nggak sia-sia semuanya. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dalam episode kali ini tentang menjaga aurat dan pentingnya menjaga aurat dalam bulan Ramadan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.